Di video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan sekaligus, yaitu tentang pemejahan lele buatan atau disuntik dengan pemejahan lele secara alami. Pertanyaan pertama, pemejahan lele itu cukup dengan 2 indukan saja atau 2 indukan lele tersebut harus dibantu dengan disuntik obat tertentu? Jawabannya, sejatinya cara pemejahan lele itu ada 3, yaitu pemejahan intensif atau disuntik atau pemejahan buatan. Yang kedua, pemejahan semi-intensif. Yang ketiga, pemejahan secara alami. Bahasa pertanyaan kamu tadi, apakah harus dibantu dengan suntik obat tertentu? Ya nggak harus juga, kan ada 3 pilihan cara dan kamu bebas memilihnya sesuai keinginan dan kemampuan. Nanti akan saya bahas secara detail, pokoknya kalian tetap stay tune terus. Pertanyaan kedua, pemejahan lele bagusan disuntik apa dengan cara alami? Adakah perbedaan antara disuntik dengan alami? Jawabannya, walaupun saat ini saya menjalankan pemejahan lele tanpa disuntik, kalau harus memilih, saya tetap akan menjawab secara adil. Dua-duanya juga bagus menurut pembudidaya yang menjalankannya. Asalkan sesuai dengan SOP dan ketentuan alur pemejahan, pasti hasilnya akan bagus. Lalu adakah perbedaan antara pemejahan lele disuntik dengan pemejahan lele secara alami? Bedanya hanya dari prosesnya saja. Pemejahan alami bisa bergerak cepat, sementara pemejahan lele dengan cara disuntik harus mempersiapkan dulu bahan dan peralatan. Lagian yang kamu tanyakan bukan perbedaan hasilnya kan? Ya saya jawab secara singkat saja. Pertanyaan yang ketiga, kalau pemejahan lele secara alami, indukan lele harus disuntik atau tidak? Kalau pemejahan alami ya jelas tanpa suntik dan tanpa banyak sentuhan dari kita. Kalau induk lele disuntik dulu berarti bukan pemejahan alami, itu namanya pemejahan intensif atau pemejahan buatan. Dari ketiga pertanyaan tadi, ternyata masih banyak pemula yang belum paham tentang pemejahan lele. Dan para pemula agak sedikit malas mencari tahu. Padahal di setiap platform media sosial itu kan ada kolom pencarian. Andai kata pertanyaan mereka diketik di kolom pencarian, pasti video saya tentang pemejahan lele bisa mereka tonton. Oke sahabatku semua, pemejahan lele itu ada 3 cara, yaitu pemejahan lele secara intensif atau buatan alias disuntik, pemejahan lele semi-intensif, dan terakhir pemejahan lele secara alami. 3 pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang cukup mengikat dan seperti mengharuskan, padahal pemejahan lele itu ada 3 cara dan kalian bebas memilihnya. Kalau kalian ingin paham secara keseluruhan, tonton video ini sampai selesai. Jangan pikirkan dulu cicilan pinjol dan perhatikan bahasa penyampaian saya secara seksama agar kalian paham dan tidak gagal paham. Yang pertama, pemejahan lele secara intensif, buatan alias disuntik. Pemejahan lele secara intensif adalah pemejahan lele yang banyak campur tangan manusia. Wajar saja, toh namanya juga pemejahan buatan. Adapun alat dan bahan yang perlu kalian siapkan untuk menunjang kelancaran diantaranya hormon hipofisa atau hormon ovaprim, aqua bides atau cairan NaCl, cairan desinfektan, dan air mineral. Untuk peralatan yang harus kalian siapkan diantaranya alat suntik, gunting bedah, bulu ayam, dan baskom plastik kecil. Sebelum mulai, diusahakan semua peralatan disterilkan dengan desinfektan agar terbebas dari bakteri. Untuk caranya, kedua indukan dibantu dengan cara disuntik hormon ovaprim dengan takaran 0,5 ml per 1 kg bobot indukan. Dikarenakan ovaprim ini kental, bisa kalian encerkan dengan menambahkan 1 ml cairan aqua bides. Induk lele betina disuntik 2 kali dengan jeda waktu 6-7 jam. Sementara induk lele jantan cukup disuntik 1 kali saja. Saya contohkan, misalnya jam 7 pagi kita suntik kedua indukan. Untuk induk lele jantan langsung masuk ke kolam karantina. Sementara induk lele betina disuntik lagi nanti siang sekitar jam 1 siang. Setelah selesai disuntik, lalu kedua indukan dikarantina sampai sore. Penyuntikan hormon ovaprim bertujuan agar kedua induk lele lebih menunjang dari segi kematangan gonad. Disinilah pemejahan ini dikatakan banyak campur tangan manusia, sebab cara berkembang biaknya tidak seperti ikan lele di alam liar, yaitu induk lele betinanya diurut perutnya sampai telurnya keluar habis. Gunakan wadah seperti baskom plastik kecil untuk menampung telur. Sementara induk lele jantan dikorbankan dengan cara dibedah perutnya dengan gunting bedah dan diambil kantong spermanya, lalu diaduk dengan telur induk lele betina yang tadi sudah dikeluarkan. Gunakan bulu ayam untuk mengaduk sel sperma induk lele jantan dengan telur dari induk lele betina. Setelah dirasa pembuahan sudah sempurna, kalian bisa bilas telur dengan cairan NaCl atau air mineral juga bisa. Gunakan serokan halus
untuk membilasnya agar telur tidak rusak. Setelah itu, gunakan bulu ayam untuk menyebarkan telur ke kolam penetasan. Pertanyaannya, apakah dengan cara sedetail ini yakin bisa sukses? Tentu tidak. Kegagalan selalu mengintai kita. Tidak sedikit orang yang gagal, juga tidak sedikit orang yang berhasil. Semua itu tergantung cara kita dalam memanajemen indukan lele. Pemijahan ini kalau gagal sakitnya sampai menusuk ke tulang loh. Sebab kita sudah capek-capek menyiapkan dan melaksanakan tapi hasilnya zonk. Yang kedua yaitu pemijahan semi-intensif. Pemijahan ini mengkolaborasikan pemijahan intensif dengan pemijahan alami, yaitu kedua indukan lele disuntik dengan hormon ovaprim dengan takaran seperti tadi. Tapi kedua indukan lele dipijahkan seperti di pemijahan alami, yaitu disatukan di kolam pemijahan. Jadi induk lele tidak ada yang dikorbankan. Untuk alur dan caranya, pertama-tama kita siapkan dulu kolam pemijahan, pasang kakaban, lalu isi kolam dengan air dengan ketinggian kurang lebih sekitar 20 cm. Diusahakan airnya yang sudah kita pupuk dengan probiotik dan melalui pengendapan selama kurang lebih 1-2 hari. Setelah semuanya siap, silahkan suntik kedua indukan dengan aturan dan takaran seperti di pemijahan intensif. Lalu karantina indukan sampai sore. Setelah itu, masukkan kedua indukan ke kolam pemijahan. Lalu apakah dengan cara pemijahan semi-intensif yakin bisa berhasil? Tentu tidak. Semuanya dikembalikan lagi ke kita. Bagaimana cara kita mengurus indukan lele dan bagaimana cara kita mengetahui secara detail dan pasti mana indukan lele yang matang gonat dan mana indukan lele yang belum matang gonat. Tidak sedikit orang yang gagal dan tidak sedikit juga orang yang berhasil dengan cara seperti ini. Yang ketiga yaitu pemijahan alami. Pemijahan ini tidak terlalu banyak campur tangan manusia, tidak perlu alat, bahan ataupun hormon hipofisa. Pemijahan ini lebih ke ketajaman feeling dan insting si pembudidaya akan kematangan gonat indukan lele. Dikarenakan pemijahan alami ini tidak menggunakan alat bantu apapun, bahan apapun atau obat apapun, jadi skill si pembudidaya lebih diutamakan dalam mengurus indukan lele. Dan ketajaman feeling dan insting si pembudidaya akan ciri-ciri kematangan gonat indukan lele. Untuk alurnya sangat mudah dan simple, tidak seperti pemijahan intensif dan semi-intensif. Siapkan kolam pemijahan lalu pasang kakaban. Air yang kita gunakan untuk pemijahan diusahakan air yang sudah kita treatment dengan probiotik dan melalui pengendapan selama kurang lebih 1-2 hari. Setelah itu, kuras kolam indukan lele jantan dan kolam induk lele betina. Ambil induk lele yang sekiranya menurut feeling kalian siap untuk dipijahkan. Seleksi indukan secara detail dilihat dari segi postur tubuh, warna tubuh, bentuk dan warna alat kelamin indukan lele jantan dan betina, serta ciri-ciri kesiapan indukan lele yang siap untuk dipijahkan. Sudah banyak video saya bagikan kepada kalian tentang ciri-ciri indukan lele yang siap pijah. Semoga kalian sudah menontonnya. Kalau belum, silahkan cari. Setelah itu, masukkan kedua indukan lele ke kolam pemijahan. Jika khawatir induk lele loncat saat proses perkawinan, kalian bisa menutup kolam dengan apa saja, bisa dengan jaring ataupun paranet. Dari ketiga cara tadi, semuanya bagus kalau menapaki alur dan sesuai SOP. Bisa juga gagal kalau kita masih belajar atau masih dalam tahap mempelajari. Kalau kita sambung ke pertanyaan tadi, seperti pertanyaan pertama, pemijahan lele itu cukup dengan 2 indukan saja atau 2 induk lele tersebut harus dibantu dengan suntik obat tertentu? Bahasa harus dibantu ini seakan-akan semua pemijahan lele harus disuntik. Padahal itu hanyalah pilihan. Atau pertanyaan yang kedua, pemijahan lele bagusan disuntik apa dengan cara alami? Kalau pertanyaan ini saya jawab secara polos dan mengunggulkan salah satu, sama saja saya menyajikan arena untuk berdebat. Misalnya, mentang-mentang saya melakukan pemijahan lele secara alami, terus saya unggulkan salah satu, otomatis orang yang melakukan pemijahan disuntik akan ngotot membela diri. Lalu adakah perbedaan antara pemijahan disuntik dengan pemijahan alami? Bedanya kalau disuntik agak ribet harus nyiapin ini itu, kalau alami agak simple. Adapun hasilnya antara gagal dan berhasil itu bukan ditentukan oleh caranya, melainkan oleh feeling, insting, dan pengalaman si pembudidaya akan cara mengurus indukan dan membaca kematangan gonat indukan lele. Setelah saya jelaskan ketiga cara pemijahan tadi, semoga para pemula paham. Dalam pemijahan lele tidak ada yang diharuskan, semuanya hanya pilihan. Sampai saat ini masih ada pembudidaya lele yang melakukan pemijahan lele secara intensif atau disuntik, walaupun mereka tahu ada pemijahan alami, karena itulah pilihan mereka dan menurut mereka itulah yang terbaik. Ada juga pembudidaya lele yang melakukan pemijahan lele secara alami tanpa
tanpa suntik seperti saya ini, walaupun saya tahu ada pemejahan secara intensif, karena itulah pilihan dan menurut saya itulah yang terbaik. Terkadang pemula suka bertanya dengan gaya polosnya. Kalau dia bertanyanya ke orang yang fanatik dengan caranya, pasti dia akan jawab dengan caranya dan mengunggulkan cara-caranya. Tapi kalau kalian bertanyanya ke saya, pasti akan saya jawab sebijak mungkin tanpa harus menjatuhkan cara orang lain. Semoga kalian paham dan terima kasih.